Kembali lagi di channel Iban di konten BTS atau Based on True Story episode 2. Sebelum kita masuk ke cerita di episode 2 ini, gua akan bacain sedikit komentar dulu yang udah komen di episode pertama. Terima kasih yang udah komen ya, soalnya kayak cukup banyak nih yang komen mengenai Based on True Story. Mungkin pada seneng dengerin orang kayak gua bercerita kali. Di sini gua akan bacain dari Rahmat Hananto. Mantap bang, bisa share lagi mungkin tentang suka duka dan hal-hal yang harus diketahui sama orang-orang fresh graduate kayak aneh. Apa aja yang harusnya diketahuin sama fresh graduate supaya diterima kerja sama bisa menunjang pekerjaan. Oke, yang harus diketahuin pertama teman-teman harus tahu dulu apakah teman-teman pengen desainer atau kontraktor. Ini gue bicara kalau misalkan teman-teman pilihannya antara dua itu ya. Jadi masih di bidang arsitektur yaitu adalah desainer atau kontraktor. Jadi teman-teman sebenarnya harus tahu dulu teman-teman lebih senang mana. Teman-teman lebih senang ngedesain atau lebih senang berkomunikasi teman-teman. Menurut gue ini kalau misalkan teman-teman sukanya mendesain dan kerjanya itu depan laptop, itu teman-teman pasti akan sangat cocok masuk desainer. Sebenarnya di desainer pun ada bagian yang tektokan dengan klien. Cuman mungkin untuk yang tektokan klien itu berangkatnya dari desain dulu. Pasti pertama teman desain dulu. Ketika teman-teman desainnya udah bagus segala macam, baru mungkin teman-teman bos teman-teman nanti akan meningkatkan apa ya istilahnya meningkatkan karir lah, ningkatin karir ke bagian yang ketemu klien, pitching dengan klien dan sebagainya. Nah, kalau misalkan teman-teman lebih suka yang komunikasi, teman-teman masuk ke kontraktor. Karena di kontraktor itu komunikasi sangatlah penting. Komunikasi antar klien, komunikasi antar produksi, komunikasi antar tukang atau antar pekerja yang di lapangannya. Kalau misalkan teman-teman nggak bisa komunikasi dengan lancar, dikit-dikit misalkan ada masalah dikit, malah bete segala macam, itu nggak cocok untuk masuk ke kontraktor. Tapi kalau misalkan teman-teman masih bingung, lebih baik teman-teman coba aja setahun cocok atau enggak. Kemudian juga coba setahun lagi, misalnya setahun di desainer, setahun di kontraktor. Setelah itu teman-teman udah merasakan keduanya, baru teman-teman bisa ambil kesimpulan, itu nggak masalah. Karena sangat wajar banget kalau misalkan fresh graduate itu belum tahu nih arahnya mau lebih ke desainer atau kontraktor. Oke, semoga bermanfaat ya untuk Mas Rahmat Hananto, semoga menjawab. Nah, berhubungan dengan pertanyaan tadi, jadi di episode kali ini gue akan menceritakan tentang siklus sebuah proyek dari nol sampai selesai. Ini sebenarnya garis besar aja supaya videonya nggak terlalu lama, semoga bisa 10 menitan aja. Nah, jadi pertama-tama teman-teman itu sebagai kontraktor akan mendapatkan gambar kerja dari desainer. Nah, gambar kerja tersebut meliputi lantai, partisi, dinding, kemudian juga spek-spek material, semua tuh ada di gambar kerja. Permasalahannya memang beberapa desainer tuh masih belum ada yang mengerti tentang kelengkapan gambar kerja tersebut, sehingga kita ngeluarin BQ-nya itu lama. Nah, setelah gambar kerja ini dapat, teman-teman bikin BQ yang gue barusan bilang, bill of quantity. Teman-teman harus tanya semua vendor tuh, mulai dari keramik, kemudian juga partisi, misalkan mau wallpaper atau misalkan gypsumnya ada drop ceiling di mana aja, teman-teman harus tulis di BQ, tulis meter perseginya atau meter laria, teman-teman tulis semua. Kemudian juga untuk lampu-lampunya, mereknya mau apa, LED stripnya atau mungkin ada LED modul. Kemudian juga sanitari, wastafelnya mau tipe seperti apa. Kemudian juga AC, mau AC split, AC kaset atau AC sentral, tipenya, PK-nya, semua itu teman-teman harus tahu dan harus teman-teman masukkan di bill of quantity tersebut. Nah, dari bill of quantity tersebut teman-teman udah dapat nih harga total. Oke, itu pertama nih, bikin bill of quantity. Setelah bikin bill of quantity dan sudah di DP oleh si klien, hal berikutnya yang teman-teman perlu lakukan adalah supervisi awal. Supervisi awal ini fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk mengukur ukuran luaran daripada proyeknya teman-teman. Contoh, misalkan di sini kita pengen bikin apartemen. Kalau misalkan dari gambar kerja, biasa tuh ukurannya bagus, bulat 5 meter. Tapi kalau di lapangan tuh nggak mungkin bulat, paling 4 meter 95, beda 5 cm itu udah oke lah. Kalau misalnya di atas 5 cm udah keterlaluan sih biasa. Karena di developer kan pasti kan kasih ukurannya bulat-bulat semua. Tapi kalau misalnya pekerjaan di lapangan
Dinding antar dinding itu nggak mungkin bulat 100%, nggak mungkin bulat teman-teman. Pasti ada milimeternya. Nah, fungsi daripada site supervisi ini tuh apa sih? Fungsinya tuh adalah supaya contohnya teman-teman mau bikin built-in furniture lemari. Fungsinya lemari tersebut di gambar kerja misalkan 2 meter, di lapangan cuma 1,98 m, beda 2 cm. Nah, fungsinya ini jangan sampai teman-teman bikin tuh 2 meter persis si lemarinya, jangan ngikutin gambar. Karena akan kelebihan teman-teman, malah jadi nggak bisa masuk kan, nggak bisa masuk ke jadi built-in furniture yang kosongan tersebut ada. Fungsi salah satu dari site supervisi itu ini. Kemudian berikutnya contohnya lagi, fungsi dari supervisi ini adalah kalau misalkan renovasi, teman-teman harus ketahui ada bocoran atau enggak, ada rayap atau enggak. Karena itu tuh akan memakan biaya tersendiri lagi. Jadi kalau misalkan ada renovasi, teman-teman harus fotoin semua existingnya seperti ini nih. Nah, harus diperbaiki ini, atau misalkan torennya udah kotor, udah rusak, atau misalkan pumpnya, misalnya dari pump ke pompanya udah mandek gitu, misalnya udah nggak nyembur ke toren atas dan sebagainya. Teman-teman tuh harus tahu itu semua supaya teman-teman kasih tahu ke klien bahwa ini ada kerjaan tambah berupa ini. Nah, itu fungsi dari site supervisi. Oke. Jadi pertama tadi ada BQ, gue ulangin terus supaya teman-teman ingat. Pertama ada BQ, kemudian teman-teman ada site supervisi di awal, kemudian berikutnya adalah produksi. Teman-teman harus dampingin bagian pekerja yang memproduksi ya. Mesti rapi, mesti misalnya motong HPL dia harus rata, jangan grebes-grebes. Kalau misalnya grebes-grebes harus diamplas dulu. Kemudian juga pertemuan antara HPL dia harus dikasih dempul, kemudian harus diwarnain supaya warnanya sama dengan HPL. Contohnya seperti itu. Itu bagian produksi teman-teman. Ini udah 3 ya. Sekali lagi gue ulangin supaya nggak lupa, ada ngitung BQ, ada site supervisi, kemudian juga ada bagian produksi, dan juga berikutnya di sini teman-teman harus tentukan pekerja di lapangannya itu mau borongan ataupun harian. Bedanya apa? Sini garis besarnya aja. Kalau misalnya borongan dia ngecasnya per meter persegi. Lantai per meter persegi, pasang granit per meter persegi, pasang gypsum per meter persegi, pasang ceiling per meter persegi, drop ceiling meter lari, dan sebagainya. Pasang lampu per titik kayak berapa, pasang stop kontak per titik kayak berapa, pasang saklar atau misalnya ada saklar hotel dan sebagainya, tarikannya berapa, pakai kabel NDM yang apa. Teman-teman itu harus tahu semua teman-teman. Kalau misalkan harian, teman-teman ya bayar misalnya 120 atau 130 per hari per berapa tukang dan berapa lama pekerjaannya. Karena itu akan menjadi budgetnya teman-teman. Budget teman-teman sekian nih, gua akan keluar sekian nih. Jangan sampai lebih daripada BQ yang teman-teman udah bikin. Teman-teman harus hitungin dulu tuh itu di awal sebenarnya. Oke, ketika udah teman-teman ketahui tukangnya mau pakai harian atau borongan, berikutnya teman-teman adalah site supervisi lapangan. Nah, tadi ada berapa ya? Ini kelima nih. Site supervisi lapangan itu fungsinya seperti apa nih? Fungsinya seperti ini teman-teman. Jadi kalau misalkan contohnya keramik ada yang kopong. Nah itu teman-teman harus komplain ke tukang yang ngerjain. Wah ini kopong nih nggak boleh gini, harus diisi semen yang full. Cara perbaikannya gimana? Mau nggak mau dipecahin. Nah kalau misalnya dipecahin mau nggak mau harus ganti baru. Nah kalau misalnya udah ganti baru otomatis teman-teman ngeluarin duit lagi kan. Nah itu juga harus masuk ke budgeting ketika teman-teman bikin bill of quantity. Nah si pekerjaan di lapangannya itu tuh teman-teman harus supervisi. Kenapa? Karena untuk menjaga nama baik teman-teman. Jangan sampai keramiknya kopong, nggak tahu ketika baru dipakai seminggu, 2 minggu, tahu-tahu kliennya pakai sepatu hak misalkan, dak, terus gitu pecah, malah teman-teman dikomplain. Mendingan teman-teman komplainnya ke tukang daripada dikomplain sama klien. Paham ya teman-teman? Itu salah satu fungsi site supervisi. Ngecekin semua pekerjaan apakah sudah bagus, sudah rapih, natnya udah kepasang atau belum, kemudian juga AC misalkan pipanya udah benar atau belum, ada bocoran atau enggak, AC-nya dingin atau enggak, terus juga sanitary misalkan shower ada water heater udah berfungsi atau belum, kemudian juga pompa yang tadi gue bahas juga pompanya udah jalan atau belum dan sebagainya. Itu fungsi daripada site supervisi teman-teman. Tadi udah 5, gue ulangi lagi. Jadi pertama ada BQ, kemudian kedua ada supervisi awal, kemudian ketiga ada produksi, bagian produksi. Sebenarnya ini bukan ketiga sih, produksi bisa jalan bareng. Kemudian keempat teman-teman harus tentukan untuk
tentukan mau pakai tukang harian atau borongan. Kemudian yang kelima di sini adalah supervisi lapangan. Dan yang terakhir di sini, oke ini pas nih kayaknya udah 9 menit 10 menitan. Yang terakhir di sini adalah menjaga relasi dengan klien. Kenapa penting? Karena kita nggak ada yang tahu teman-teman. Barangkali kliennya tersebut di kemudian hari punya proyek lagi, kemudian proyeknya tersebut mungkin karena udah cocok dengan kita, chemistry-nya bisa dapat proyek lagi. Nah, maka dari itu jalinlah hubungan dengan klien. Misalnya ditanya nih, misalnya proyek udah kelar, feedbacknya apa, plus minus dari pekerjaan yang udah dikerjain, ada gak kekurangannya? Pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Misalkan besinya kurang rapih, misalkan bekas las-lasannya masih kelihatan, itu contoh aja. Terus ya udah kalau misalkan itu oke, nanti saya akan perbaiki. Teman-teman catatlah semua pokoknya feedback dari klien. Terus kalau misalkan memang teman-teman budgetnya masih ada, perbaiki langsung supaya kesannya masih ada tanggung jawab penuh terhadap proyek tersebut teman-teman. Terus juga misalnya menjaga relasi itu bisa dengan misalkan tahun baru atau misalkan lebaran, teman-teman bisa kasih parcel dan sebagainya. Oke teman-teman, kayak itu ya beberapa poin penting mengenai kontraktor interior dan juga siklus sebuah proyek dari 0 sampai 100 secara garis besar, secara cepat 10 menitan aja supaya nggak bosen. Semoga buat teman-teman yang pengen kerja di kontraktor interior jadi ada bayangan dan tahu nih teman-teman mau diterapkan, ditaruh di bagian apa di perusahaannya teman-teman lamar tersebut teman-teman. Oke, buat teman-teman yang pengen tanya-tanya bisa langsung tulis di kolom komentar, nanti akan gue bacain seperti Mas Rahmat tadi. Dan seperti biasa teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Ciao.